Sambil menunggu sekalian merapat tasawuf, yang belakang silahkan merapat ke depan. Perlu kami ingatkan bahwa niat lafal sholat Idul-Adha, usolli sunnatan Idul-Adha makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul-Adha, rokaat ini lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul-Adha, rokaat lillahi ta'ala. Atau ada yang paling pendek, niat ikut sholatnya imam. Kemudian ada 7 takbir. Takbir pada rokaat pertama 7 kali dan rokaat kedua 5 kali. Di sela-sela takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika imam lupa membaca takbir, tidak perlu mengingatkan karena hukumnya sunnah, jadi sholatnya tetap sah. Terima kasih. Allah
Allahu Akbar.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم قوّ الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته على قدر berjamnya berhari pada tanggal 13 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tasyrik tahun 1440 Hijriah, yaitu selama pada hari berturut-turut kita berada dalam suasana Idul Adha. Semoga sholat Id besar yang mendarat untuk ketentraman jiwa dan kekuatan iman dalam segala perjuangan demi menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita dan bakti kita kepada Allah, sehingga dengan ibadah tersebut kita akan menjadi orang sebagai pembuktian takwa kepada Allah ialah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya, sehingga dalam kehidupan seorang yang bertakwa nampak memancarkan cahaya Islam yang hiasi siap perilaku perbuatan, perkataan maupun sikap yang baik dan yang benar. Allahu Akbar. Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan karena Allah yang mengetahui sebagaimana dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana azzi." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang puasa. Dalam hal ini adalah puasa tarbiyah. Dan kemudian puasa sunnah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang kemarin kita laksanakan bersama, yang mempunyai fadilah atau keutamaan sangat besar bagi siapa yang suka mengerjakannya. Sebab Allah juga berusaha ini mengajarkan puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang lalu. Namanya maka ciri utama hari raya Kurban ialah diadakannya penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, kerbau atau unta, yang mana dagingnya dibagikan sebagai amal sosial kepada sholat, karena dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya pihak-pihak yang membenci kamu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Perintah Allah dalam saat ini diberikan kepada kita semua, kaum muslimin maupun muslimat, terutama kepada yang berkemampuan ekonomi. Janganlah disia-siakan kesempatan yang baik ini selama hayat kita beribadah dan sebelum ajal berlalu kita. Kita hendaknya mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti. Amal kebajikan termasuk melaksanakan ibadah kurban ini, sebab tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih akan hidup pada Idul Adha yang akan datang. Oleh karenanya kesempatan ini marilah kita renungkan, karena itu adalah perintah dari Allah.
Perintah tersebut tentunya mengandung hikmah-hikmah besar yang nantinya akan dipetik, akan dituai pada saat kita di akhirat nanti. Dahulu ibadah kurban ini pada mulanya berasal dari sejarah perjuangan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Karena setiap kali kita merayakan Idul Kurban, kapanpun dan dimanapun, terkadanglah kita akan melihat Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Nabiullah Ibrahim ketika umur 80 tahun baru dia sebagai seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi tiba-tiba putra satu-satunya dan yang disayang tersebut diperintah oleh Allah untuk disembelih sebagai ibadah tanda kepatuhan kepada Allah, dan perintah tersebut diterima oleh Nabiullah Ibrahim melalui mimpinya sebagaimana yang tulis dan diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha asy'ana qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku yang sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, di dalam tidurku aku diperintahkan menyembelih engkau. Bagaimana? Barangkali menurut pendapatmu. Dalam lanjutan ayat kita jelaskan, wala ya bani al-ma'lum sallallahu insyaallah bila sholat ini. Wahai ayat yang dicintai, laksanakan apa yang diperintahkan Allah pada ayah. Ayah akan menuruti aku. Insyaallah Nabi ada kesabaran dan ketabahan. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang taat dan patuh pada Allah. Demikian juga Ismail. Karena itu Ibrahim bermaksud akan memenuhi perintah Allah tersebut dengan menyembelih Ismail, dan Ismail pun merelakan dirinya untuk disembelih. Dan dengan pisau terhunus Nabi Ibrahim berlutut sambil meletakkan pisau di leher kanannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tatkala Ismail hampir saja disembelih, tiba-tiba Allah menghentikan rencana penyembelihan itu, sebab dengan begitu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa Ibrahim dan Ismail patuh atas perintah Allah. Kemudian sebagai gantinya Allah meletakkan seekor kambing libas dari surga. Karena siapa saja yang berkesempatan yang baik dengan dunia ini dan berkemampuan kelebihan rezeki, maka laksanakanlah ibadah kurban ini. Dan ibadah kurban ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Al-Qur'an bi-rahmi Indonesia al-hasan." Bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban, setiap yang lengkap daripada kurban hewan kurban satu kurban. Bayangkan berapa bulu hewan kurban yang dikurbankan tersebut bagi orang yang melaksanakan. Dalam hadis Rasulullah yang lain juga demikian, bahwa ibadah kurban bagi orang yang melaksanakan menjadi takbir di neraka nanti. Dengan demikian maka kerelaan berkorban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim tersebut hendaklah kita terapkan pada semua aspek kehidupan kita sebagai bukti semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan diharapkan kecintaan kepada Allah haruslah diutamakan dari kecintaan kepada selain Allah. Agar kita segera mengakhiri praktek-praktek hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Allah. Dan oleh karena itu hari raya Idul Adha juga disebut hari raya Haji. Mari kita
merenungkan bahwa umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang untuk mengunjungi ke tanah suci Mekah sampai mengenal perbedaan kulit, perbedaan ras maupun aliran. Mereka semuanya datang bersimpuh di hadapan Allah dengan ibadah yang sama, manasik yang sama, sebutan yang sama, kesemuanya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya adalah contoh nyata ketika umat Islam berkumpul di Padang Arafah bahwa kesatuan dan persatuan umat Islam yang tidak mengenal negara, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ras, kulit maupun aliran, kesemuanya bersimpuh di hadapan Allah. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan persatuan dan persatuan kita sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada ajaran Allah, yaitu agama Islam, dan jangan berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengingatkan pada diri kita agar supaya kita menegakkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan ibadah kurban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa ja'alallahu liyakuna al-akhirin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ala Ibrahim khalila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nasra wal ghina. Allahumma inna a'udzu lana dzunubana wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allah ya Tuhan, Allah berlaku bersamamu, maafin buatkan. Allah menjaga Rabbum untuk ibadah jinan, berada jaga Rabbum bertemu beri orang yang pahamin. Allah mabarik lana fi awalina, wa aswajina, wa dhurriyyatina, wa ashabina, akrabina, wa fadhum la tadurruhum wa amin Rabbum. Allahumma inna na'udzu bika min ghaflatin
زوجه الدين اللهم اغفر امورنا في دين الاسلام والايمان واشرح اساتنا ونور قلوبنا ووسع ارزاقنا ويسر امورنا وثبت ايماننا ولكن اعمالنا وحقق مقاصدنا اللهم انا نسال الله والعافيه السلامه في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحانه وتعالى من الشكور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang ini waktu di rumah. Kau mau motor nih?